channel Ilmu Komunikasi Unmira bersama saya Angelina Bajo, presenter hari ini. Universitas Katolik Widya Mandira merupakan salah satu universitas swasta yang ada di Kota Kupang. Seperti halnya universitas lain, Unmira memiliki berbagai fakultas, program studi, dan unit-unit di dalamnya. Salah satu unit yang ada di Universitas Katolik Widya Mandira adalah Kantor Kerjasama dan Pusat Karir atau yang biasa disingkat KSPK. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang KSPK, telah hadir bersama saya Ibu Beatrix Yunarti Madehat selaku sekretaris dari KSPK. Halo Ibu, selamat siang. Halo, selamat siang. Ibu? Puji Tuhan baik, kamu sendiri? Baik Ibu, terima kasih. Oke. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, bisakah Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu? Oke. Yang pertama, saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman di Ilmu Komunikasi yang sudah memberikan kepada kantor kerjasama kesempatan untuk memperkenalkan tentang unit kami. Perkenalkan, nama saya Beatrix Yunarti Madehat, akrab disapa Beatrix. Saat ini saya menduduki posisi sebagai sekretaris kantor kerjasama dan juga pusat karir atau benar tadi disingkat dengan KSPK, dan saya juga merupakan dosen di program studi akuntansi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Baik, Ibu lebih nyamannya dipanggil Ibu, Miss, atau Kak? Oke, mumpung belum tua ya, jadi boleh dipanggil kakak saja. Oh iya, jadi teman-teman kalau ketemu Kak Beatrix di luar jangan sungkan untuk tegur karena Kak Beatrix ini orangnya humble ya, sangat shining ya. Oke, Kak Beatrix, sebelum ngobrol lebih jauh, kakak bisa jelaskan lebih jauh lagi tentang KSPK biar tidak salah sebentar. Oke, betul sekali, tak kenal maka tak sayang. Jadi kantor kerjasama dan juga pusat karir merupakan salah satu kantor lembaga yang mendukung kinerja universitas. Kalau dari namanya sendiri, kantor kerjasama, maka tidak boleh salah paham. Memang kita fokus ke kerjasama, membangun relasi kerjasama, baik dari kita yang mengajukan kerjasama kepada pihak mitra atau sebaliknya mitra mengajukan kerjasama ke kita dalam rangka pengembangan kapasitas lembaga. Nah, kerjasama ini sendiri, sebagaimana kita ada di level universitas, maka fokusnya ada di 3 bidang, yaitu yang pertama kerjasama di bidang pengembangan pendidikan dan juga pengajaran sebagai tugas utama universitas. Yang kedua adalah kerjasama dalam bidang penelitian, dan juga yang ketiga adalah kerjasama dalam bidang pengabdian. Nah, selain menangani tentang kerjasama untuk pengembangan kapasitas dan juga mutu lembaga, kita bertanggung jawab atas pusat karir. Nah, kalau pusat karir ini sebenarnya spesifik lebih kepada mempersiapkan calon lulusan kita, teman-teman yang nanti akan lulus menjadi alumni Unmira agar puji Tuhan diserap di dunia kerja. Selain mengurus kerjasama, pusat karir di dalam kantor kerjasama juga sebenarnya kita mengatur publikasi atau humasnya Unmira, berlaku sebagai penyambung lidah antar masyarakat ke Unmira ataupun sebaliknya. Dan juga ada satu hal, kita juga menaungi teman-teman alumni. Kalau teman-teman tahu itu di universitas ada program tracer study. Nah, bagaimana kemudian kita melihat lulusan kita itu kerjanya di mana saja, terus berapa lama nanti mereka lulus kerja setelah lulus maksud kami. Jadi ada 4 hal itu. Yang pertama menangani kerjasama, yang kedua itu menangani pusat karirnya, yang ketiga adalah humas, dan juga yang keempat tracer study. Oh iya, baik. Sangat jelas ya penjelasan Kak Beatrix. Lalu kantor kerjasama ini sudah ada berapa lama di Unmira? Oke, kantor kerjasama ini sendiri kita baru berdiri di tahun 2019. Oke, kita baru, dan kalau teman-teman berkesempatan nanti ingin tanya tentang program-program kantor kerjasama apa saja, bisa datang di gedung rektorat, kita ada di lantai 2. Jangan lupa ya teman-teman, lantai 2 gedung rektorat. Lalu Ibu susunan keanggotaan di KSPK ini bagaimana? Oke, baik, dengan beberapa tugas dan tanggung jawab yang tadi sudah kami sampaikan di kantor kerjasama ini sendiri, puji Tuhan pimpinan kita, ketua kita yang cantik dan luar biasa adalah Miss Priscilla Hornai. Kenal ya? Kalau teman-teman di Unmira puji Tuhan kenal. Terus ada saya sendiri selanjutnya sebagai sekretaris kantor kerjasama. Selanjutnya di kantor kerjasama sendiri kita punya 2 wanita cantik yang membantu kita dalam pengurusan administrasi dan sebagainya. Duo Rosa, duo Ibu Rosa. Yes, jadi kurang lebih demikian. Kita ada 4 orang yang tentu dalam kinerjanya, walau kita 4 orang, namun sebagai lembaga kolaborasi dengan berbagai macam unit tetap dilaksanakan. Kadang saya panggil Ibu, kadang kan soalnya wibawa
Puji Tuhan ya. Wajahnya anak muda ya. Lalu Kak Beatrice, tujuan dibentuk KSPK ini untuk apa? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Tujuan dibentuknya kantor kerjasama. Saya boleh tanya ya, kakak pernah punya hubungan dengan seseorang mungkin? Pernah ya. Nah, mungkin mungkin semoga hubungannya baik-baik saja. Nah, kenapa diawali dengan itu? Maksudnya kita sebagai insan kan juga merupakan manusia sosial. Artinya kita perlu berinteraksi satu sama lain. Tidak mungkin kita berdiri sendiri terus kita bisa tegak, bisa mencapai tujuan. Hal yang sama terjadi dengan lembaga atau institusi seperti universitas kita. Sebagai lembaga pendidikan, kita tentu perlu membangun relasi dengan institusi pendidikan lain. Terus atau sekarang kalau kita kenal namanya Merdeka Belajar, Kemendikbud Dikti mewajibkan kita untuk kita tidak hanya antara lembaga pendidikan, tetapi bagaimana lembaga pendidikan itu harus bekerja sama dengan dunia industri. Nah, selain dengan dunia industri, kita perlu kerjasama dengan pemerintah. Jadi lembaga kerjasama ini sendiri, tujuan dibentuknya, hemat kami adalah untuk pengembangan kapasitas dan kualitas lembaga. Supaya nanti, puji Tuhan, kualitas yang kita hasilkan dari Unwira bisa berhasil dengan baik, terserap dengan dunia kerja, for example, kita harus bekerja samanya dengan dunia industri. Atau supaya kapasitas pendidikan kita di universitas ini baik misalnya, maka kita mungkin perlu bekerja sama dengan lembaga pendidikan lain, misalnya seperti Parayangan atau mungkin Brawijaya Malang. Nah, perlu ada koneksi dan kerjasamanya untuk mengembangkan kualitas dan kapasitas. Terus kalau terkait karir, teman-teman mahasiswa sendiri tahu bahwa ketika itu adalah teori yang ada di dalam kelas, maka kadang-kadang ketika masuk dalam dunia kerja itu tidak sesuai, 100% sesuai. Maka perlu kita menyiapkan pengetahuan mahasiswa, kemampuan soft skill dan juga hard skillnya mahasiswa melalui program. Kalau di pusat karir itu kita punya yang namanya inkubasi persiapan kerja. Jadi inkubasi persiapan kerja itu sendiri, teman-teman mahasiswa dari berbagai jurusan dan juga fakultas yang ada di Unwira, kemudian minimal semester 7, mereka harus mengikuti program inkubasi persiapan kerja. Nah, di inkubasi persiapan kerja yang minimal setiap mahasiswa harus ikut 12 kali ini, materinya tentang apa aja? Materinya itu misalnya yang paling simpel adalah bagaimana kemudian menghadapi wawancara kerja, bagaimana membuat CV, jadi proses pembentukan karir. Kurang lebih itu yang kita lakukan. Oh iya, baik Ibu. Tadi Ibu bilang kalau KSPK ini baru ada pada tahun 2019. Yes. Jadi mungkin banyak teman-teman yang belum tahu tentang KSPK ini sebenarnya Ibu. Tapi kira-kira dengan adanya KSPK ini, apakah tingkat pengangguran pada lulusan mahasiswa Unwira itu menurun atau bagaimana? Ini pertanyaan yang menarik. Lagi-lagi bahwa kalau berbicara tentang serapan lulusan, itu tentu ada kaitannya dengan bagaimana peluang kerja yang disediakan. Bukan hanya oleh pemerintah ya, tetapi oleh dunia industri, oleh dunia kerja gitu. Nah, ini kita menghitungnya pakai apa? Bahwa apakah lulusan kita di Unwira ini diserap dengan baik tidak di dunia kerja? Itu kita hitungnya pakai yang tadi, tracer study. Nah, sejauh yang kita hitung sekarang berdasarkan tracer study, puji Tuhan lulusan kita terserap. Nah, ini juga menjadi penting ketika puji Tuhan semoga ada calon lulusan ataupun alumni yang menonton podcast ini, selalu kami dari kantor kerjasama ingin menyampaikan bahwa begini, nanti hasil dari tracer study ini akan benar-benar akurat. Jadi ceritanya adalah ketika teman-teman ini lulus 1 tahun, kita dari kantor kerjasama akan kirimkan surat cinta. Nah, surat cinta ini yang kuesioner tracer study. Nah, kalau misalnya nanti diabaikan, artinya tidak diisi. Jadi di dalam tracer study itu ada pertanyaan seperti, apakah kamu bekerja sesuai bidang ilmumu? Kamu diterima kerjanya berapa bulan setelah kamu lulus dan sebagainya. Nah, dari alat tracer study inilah kemudian kita bisa mengukur dan menghitung seberapa tenaga atau calon lulusan kita ini dimasukkan, diterima di dunia kerja. Maka ketika kantor kerjasama nanti mengirimkan tracer study kepada teman-teman yang sudah lulus, mohon bantuan untuk diisi dan dikirim kembali ke kantor kerjasama agar datanya bisa kami analisis. Sehingga pertanyaan baik dari teman kita tadi, berapa banyak sebenarnya jumlah lulusan kita yang terserap kerja, bisa kami nyatakan akurat melalui perhitungan kuesioner tracer study itu. Jadi untuk kakak-kakak calon lulusan Unwira jangan lupa ya untuk mengisi tracer study-nya. Oke, Ibu. Terima kasih. Dari penjelasan yang tadi Ibu jelaskan, kayaknya sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KSPK.
Oh yes, sorry. Satu lagi, kita punya yang namanya Career Days. Oh iya. Nah, di kantor kerjasama itu sebagai bagian dari tadi yang persiapan lulusan. Nah, di Career Days ini sendiri, puji Tuhan, umumnya kita menghadirkan teman-teman mitra. Nah, teman-teman mitra ini sendiri dari dunia usaha ataupun dari pemerintah yang biasanya mereka punya lowongan kerja. Jadi Universitas Katolik Widya Mandira, puji Tuhan, sangat luar biasa memfasilitasi calon lulusannya. Jadi sebelum mereka wisuda, biasanya kita membuat Career Days. Career Days itu sendiri durasinya adalah 2 hari. Di 2 hari itu kita mendatangkan yang pertama, mitra yang punya lowongan kerja. Jadi kalau teman-teman yang mau lulus, puji Tuhan belum tahu mau kerja di mana, di Career Days itu bisa dicari. Ada berbagai mitra kita yang menawarkan lowongan. Terus juga di Career Days, teman-teman, kita menghadirkan lembaga-lembaga pemberi beasiswa. Bukan hanya di dalam negeri, tetapi puji Tuhan misalnya di Career Days terakhir yang kita buat, kita mengundang teman-teman dari Fulbright, dari Australia World Scholarship. Nah, sehingga mahasiswa kita difasilitasi agar puji Tuhan bisa mendapatkan karir atau mungkin mau melanjutkan pendidikan di tempat yang lain. Nah Ibu, terima kasih. Karena banyak teman-teman mahasiswa yang belum tahu tentang KSPK, kira-kira Ibu dan kantor kerjasama ada program kerja apa kira-kira untuk mengenalkan kepada mahasiswa lain agar KSPK ini lebih dikenal? Oke, baik. Untuk membuat agar teman-teman mengetahui tentang kantor kerjasama, program yang kita buat sebenarnya adalah simpel, yaitu yang tadi pertama adalah kita membuat inkubasi persiapan kerja. Nah, inkubasi persiapan kerja ini kan memang sasaran utamanya adalah teman-teman mahasiswa. Nah, itu minimal semester 7, semester 8, dan puji Tuhan semoga tidak ada semester di atasnya. Nah, itu semester 7 sampai semester 8 ini mereka harus mengikuti yang 12 kali. 12 kali pertemuan dengan materi yang berbeda-beda tadi. Nah, puji Tuhan, di situ kita membuatkan grup khusus untuk mereka. Nah, sehingga ya interaksi kita dengan teman-teman mahasiswa yang melalui kegiatan inkubasi itu tadi, inkubasi persiapan kerja dan juga pengenalan kantor kerjasama, teman-teman bisa mengikuti kegiatan Career Days. Mungkin 2 hal itu yang langsung berhubungan dengan mahasiswa. Oh, itu langsung disampaikan kepada mahasiswa atau lewat program? Lewat prodi masing-masing? Yes. Betul, karena kita ini lembaga, maka ada tata caranya sehingga prosesnya itu sendiri dilakukan melalui teman-teman program studi. Namun ketika suratnya sudah sampai ke program studi, maka program studi akan menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Nanti teman-teman mahasiswa umumnya bergabung di kita punya grup Telegram. Nah, disitulah interaksi antara kita dan mahasiswa terjadi melalui Telegram. Kantor kerjasama ini sepertinya sangat penting ya. Tadi banyak teman-teman yang belum mengetahui. Jadi semoga harapan saya dengan podcast ini teman-teman mahasiswa lebih mengetahui lebih jauh tentang KSPK ini. Terima kasih Bu. Apa harapan Ibu untuk kelanjutan dari KSPK ini? Puji Tuhan, suatu lembaga yang baik tidak akan pernah berdiri tanpa dukungan dari banyak pihak. Maka kantor kerjasama menjadi pusat dan juga jantung dari keberlanjutan kualitas universitas. Dengan demikian kami sangat berharap seluruh pihak yang ada di universitas, baik prodi, fakultas, teman-teman mahasiswa, mari kita sama-sama dukung keberlanjutan kantor kerjasama. Dan sekali lagi kami selalu ingin pesan kepada calon alumni kita maupun alumni kita, mari isi treasure study-nya jika dikirim. Jangan lupa lagi-lagi treasure study. Yes, sudah. Itu kayaknya tujuan utama KSPK ya? Iya. Treasure study. Oke, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatan diberikan kepada kami. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton podcast ini. Terima kasih juga kepada Ibu Beatrix atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jangan lupa untuk terus menonton channel Ilmu Komunikasi Unira dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Saya Angelina Bajo sebagai presenter dan rekan yang bekerja pamit undur diri dan kami mengucapkan